Wajah sehat, aura bersinar. Hai, selamat datang di podcast Elis Estetika. Happy watching. Halo Dokter Lia, gimana nih dok kabarnya setelah sekian lama kita nggak ketemu? Kita ketemu lagi nih sekarang di podcast Elis Estetika. Alhamdulillah baik. Baru masuk seminggu ya dari cuti ya. Betul. Ini dari kemarin kita pengen banget Dokter Lia itu datang ke podcast kita. Sebenarnya Dokter Lia ini habis cuti ya kan, baru masuk praktek berapa hari udah kita undang, pokoknya harus datang ke Elis Estetika, pokoknya harus nggak pakai enggak ya dok. Gimana nih dok perasaannya? Perasaannya pasti campur aduk ya. Kaget nih, ampun kok bisa diundang padahal belum ada persiapan apa-apa gitu. Menolak tapi dipaksa, jadi ya datang dengan terpaksa. Gitu deh. Nggak apa-apa, walaupun datang dengan terpaksa, yang penting datang, jangan sampai nggak datang ya kan teman-teman. Daripada dikejar-kejar ya. Nah iya benar. Nih dok, hari ini kan temanya kita mau membahas tips memilih skincare yang tepat untuk kulit wajah. Nah sebelum kita membahas itu, aku mau tanya dulu nih, kira-kira ada berapa jenis kulit wajah sih dok sebenarnya? Jenis kulit wajah itu ada 5. Yang pertama itu normal, terus yang kedua oily atau berminyak, yang ketiga kombinasi, yang keempat kering, yang kelima sensitif, yang nggak beraturan ya. Yang penting 5 jenis kulit itu ya. Oh ya sebenarnya ada 5 ya. Dok, gimana caranya kita memilih skincare yang tepat untuk kulit wajah kita sendiri? Untuk memilih skincare yang tepat itu, yang pertama kita harus tahu jenis kulit kita dulu nih, jadi jangan asal-asal kan. Yang kedua, kita harus tahu permasalahan kulit kita itu apa. Jadi bukan yang jerawat pengen glowing, itu sebenarnya nggak boleh kan. Yang ketiga, kita harus tahu kandungan dari produk si skincare tersebut apa. Ya kan sekarang udah banyak Google ya, pasti kan sahabat Elis semua udah pada pinter-pinter tuh biasanya pada cari nih ini apa ya, isinya apa gitu. Jadi ya itu harus tahu kita. Iya, dok, gimana nih buat sahabat Elis nih, kadang di rumah ada yang masih bingung menentukan jenis kulitnya sendiri. Nah itu caranya gimana dok? Nah yaitu caranya kita harus datang atau konsultasikan dulu nih kepada ahlinya, mau itu dokternya atau beauty konsultannya. Jadi kita tahu nih jenis kulit kita apa, permasalahan kulit kita itu apa gitu. Contohnya kayak di klinik kita nih, di klinik Elis Estetika, di semua cabang itu konsultasinya free. Jadi sahabat-sahabat Elis bisa datang untuk berkonsultasi, untuk misalnya hanya mengetahui jenis kulit atau permasalahan kulitnya apa, itu boleh datang. Oke, jadi hanya konsultasi aja bisa ya dok ya di Elis Bisa, Estetika? free kok, tenang. Free, pokoknya boleh. free ya sahabat Elis. Dok, bener nggak sih kalau misalnya pemakaian skincare itu nggak boleh dicampur-campur? Kayak misalnya nih pasien kadang udah pakai pembersih lain, tapi datang ke klinik itu hanya untuk memakai sunscreennya aja atau mau pakai salah satu produknya aja, itu boleh nggak sih? Ya sebenarnya tetap nggak boleh ya kan, walaupun memang ada beberapa oknum nakal, tapi harusnya tidak boleh karena setiap skincare itu dari dokter A ataupun dokter B isinya itu biasanya berhubungan, saling berhubungan atau berjodohan kan. Jadi nanti si pasien itu dapat hasil yang optimal gitu. Kalau misalnya kita campur-campur kan nggak tahu nih hasilnya seperti apa, yang membuat hasil baik itu dari si produk yang mana, atau misalnya terjadi reaksi alergi atau iritasi, kita nggak tahu juga produk mana yang menimbulkan reaksi iritasi itu gitu. Hanya ada efek iritasi aja atau ada efek-efek yang lain dok? Kalau Ya banyak, misalnya kan selain iritasi bisa jadi juga berjerawat atau berflek kan, karena kan ada beberapa kosmetik yang bisa menimbulkan flek gitu, atau karena dari obat yang tidak bisa dicampur ya, komposisi yang tidak bisa dicampur kan akan mengakibatkan kulit wajah rusak. Oh gitu. iya, bener Jadi banget itu sih. bahaya kan, Dan itu penting banget ya dok ya. sangat-sangat penting. Terus gimana nih dok cara kita mengetahui skincare itu aman untuk kita pakai? Dan yang pertama kita harus tahu dulu nih, si skincare itu ada dokternya kah, atau ada kliniknya kah, atau ada beauty konsultannya kah. Yang pasti dia bukan produk yang tidak jelas usulnya apa asalnya. Terus yang kedua, kita harus tahu produk itu ber-BPOM atau tidak. Contohnya ya seperti produk kita ini, itu kan ada BPOM-nya. Jadi sahabat Elis bisa lihat sendiri
dari setiap produk kita itu memiliki BPOM di kemasan ataupun di label di botolnya itu kan gitu. Terus yang ketiga biasanya dari review ya atau testimoni pemakai produk gitu. Tapi ya maksudnya yang produk-produk jelas ya yang ada dokternya gitu kan. Jadi dari situlah kita bisa memilah atau memilih gitu. Oh ya, jadi 3 faktor yang tadi itu sangat penting kita tahu dulu ya sebelum kita memilih skincare. Ya. Oke. Pokoknya kalau misalnya mau beli online pun kayak kita melayani pembelian online nih, oh tahu nih jelas oh Elis itu ada loh, di mana oh ada loh, ada dokternya loh, nah gitu Iya, kan. bukan hanya di online aja ya, di kliniknya juga bisa. Bisa langsung datang ke kliniknya ya. Oh iya benar. Dok, menurut dokter seberapa penting kita memakai skincare yang sesuai untuk jenis kulit? Ya sangat-sangat penting pastinya kan, karena kan kalau kita memakai krim tidak sesuai dengan jenis kulit, biasanya menimbulkan reaksi hipersensitivitas atau reaksi alergi. Gitu kan. Nanti kalau terjadi reaksi alergi, ya lebih sulit untuk mengobatinya kan. Contohnya misalnya muka berjerawat, pengen pakai yang glowing, nah kan nggak mungkin kan, malah terjadi jerawat yang malah makin banyak, glowing nggak dapet, jerawat malah makin banyak gitu. Oh iya, jadi memang harus diatasi satu-satu dulu ya dok ya, nggak bisa langsung berbarengan seperti itu. Ya pastinya kan gitu. Iya memang sekarang kan patokan kita sebagai cewek-cewek ini kan pengennya glowing ya dok. Ya glowing pengennya instan tapi hasil malah nggak bagus dapatnya kan. Oh iya benar, memang sebaiknya memang ada yang bertahap ya dok. Kalau yang instan-instan itu sebenarnya memang kurang baik ya. Ya, karena biasanya setiap klinik itu dia pemakaian krim itu bertahap, nggak mungkin langsung instan. Kalau yang instan-instan itu ya yang nggak jelas lah ya seperti apa. Misalnya nanti hasilnya bagus, terus nanti kesininya menimbulkan jerawat lah atau apa, tiba-tiba datang ke klinik kita gitu. Jadi memang jangka panjangnya di kulit wajah itu memang nggak baik ya dok ya. Iya. Dok, benar nggak sih seiring dengan berjalannya waktu kulit wajah kita akan berubah? Pasti, karena kan memang kita tahu semua sahabat Elis pasti tahu kan proses aging itu ada. Memang sudah tidak bisa kita hindari. Jadi karena faktor usia, karena faktor penuaan, karena paparan polusi, bisa karena faktor makanan, pasti akan terjadi proses aging. Nah, untuk itu sejak dini ya kita harus merawat kulit wajah kita. Memang nggak akan bisa dihindari nih aging kan. Semua orang pasti bakal tua, pasti bakal keriput, itu udah pasti. Tapi setidak-tidaknya kalau kita merawat sejak awal atau sejak sekarang, minimal proses aging itu tidak akan cepat terjadi. Oh iya, akan lebih lambat ya dok ya? Akan lebih lambat. Terus seandainya nanti akan terjadi proses aging, ya nggak jelek-jelek banget lah gitu. Dan masih bisa ditangani juga ya dok? Gitu. Pasti kan tua itu nggak bisa dihindari ya. Iya, semua orang pasti kan mengalami. Tapi kan tetap kita bismillah, kita ikhtiar merawat kulit wajah sejak dini agar kulit wajah kita tetap sehat, kenyal, terus agingnya akan berjalan dengan lambat gitu. Bukan hanya semata-mata untuk cantik aja. Iya benar. Gitu. Karena kalau kita punya kulit yang awet muda, sehat dan cerah itu kan bisa meningkatkan tingkat kepercayaan diri kita ya dok. Iya, kepuasan buat kita sendiri kan. Terus kalau kita seneng kan pasti tuanya juga kan lambat. Yang penting intinya kita harus bahagia. Iya benar kuncinya itu emang kita harus selalu bahagia. Ya. Nah dokter, ada saran nggak dok untuk sahabat Elis di rumah nih sebelum kita tutup nih podcastnya? Oke, untuk sahabat Elis semua, marilah sejak dini, sejak usia muda kita merawat kulit wajah kita dengan menggunakan skincare yang terpercaya atau treatment ke klinik-klinik yang sudah terpercaya. Terus kita bisa mengkonsultasikan permasalahan kulit wajah kita atau jenis kulit wajah kita ke klinik yang sudah kita percayakan. Nanti bisa juga datang ke sahabat Elis udah tahu, bisa datang ke Elis Estetika, itu melayani konsultasi free ya. Jadi bisa datang, untuk setiap klinik itu ada dokternya. Terus konsultasi juga free, jadi semua sahabat Elis bisa bebas untuk berkonsultasi.
Oke, jadi seperti itu sahabat Elis. Nah, kalau buat sahabat Elis yang mau datang langsung konsultasi dengan dokter Lia, bisa langsung datang ke Elis Estetika Pengasinan. Jadwalnya kapan aja nih, Dok? Oke, boleh. Saya di Elis Estetika Pengasinan Senin, Selasa, Kamis, Jumat dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Yang mau berkonsultasi boleh datang. Oke, bener banget nih. Kalau buat sahabat Elis nih sering ke Elis Estetika pasti udah tahu banget dokter Lia. Dokter senior loh ini. Dokter Ya nggak, tua. dokter tua. Tapi enggak lah, kelihatan awet muda ya kan sesuai dengan perawatan terus ya, Dok. Amin ya. Itu Oke, yang paling penting. sahabat Elis jangan lupa main-main ke Elis Estetika ya. Bebas mau ke cabang manapun. Kita ada di Bekasi, ada di Aceh, ada di Medan, dan semuanya ada dokternya ya. Oke, sampai di sini ya sahabat Elis, dan sampai ketemu lagi di podcast Elis Estetika selanjutnya. Bye bye. Untuk sahabat Elis semua yang sering bertanya-tanya, Dok, pakai produk apa nih? Kok mukanya bersih atau mukanya cerah gitu. Selama ini aku pakai produk Glowing Premium dari Elfar. Terdiri dari 8 item yang semuanya membuat wajah tampak glowing nih. Dari susunya, sabunnya, tonernya, kremnya, sunscreennya, serumnya, ada krem malamnya, dan ada serum malamnya. Itu semua produk Glowing Premium. Dan untuk hari ini aku pakai produk Cushion dari Elfar ini. Memang sangat-sangat recommended. Memang sehari-hari dipakai juga sih. Jadi muka itu tampak lebih bersih, glowing, dan enteng ya, nggak berat di wajah. Jadi sahabat Elis boleh mencoba. Tapi kalau ada nggak sih buat sahabat Elis yang salah, maksudnya aku mau ngomong gini, bentar ya. Dok, gimana caranya